Walaupun motor ini udah tua, tapi tenaganya tidak kalah dengan yang muda. Dan langsung aja kita review Kawasaki ZX-6R tahun 2012. Gila. Walaupun motor ini udah tua, tapi kalau kalian bisa lihat ya dari segi eksteriornya, ini motor bener-bener masih mengkilat banget guys. Kayak layaknya tuh motor masih baru gitu ya. Kalau gue misalkan liatin hal-hal detailnya tuh kayak di sela-sela sininya tuh bagian-bagian kokpitnya, itu kan biasanya kalau motor yang sudah lama gitu identik dengan banyak jamur karena sering dicuci. Tapi di motor ini tuh enggak loh, bener-bener bersih banget ini. Bener-bener sih, ini owner sebelumnya nih ngerawat banget sama motor ini. Terus nggak cuma itu juga, motor ini sudah disematkan berbagai macam aksesoris branded dan tentunya pastinya mahal ya. Dan langsung aja kita bahas dari bagian yang paling depan. Oke, jadi mungkin kita bahas dari bagian atasnya dulu. Di motor ini sudah menggunakan windshield dari Zero Gravity. Dia modelannya seperti ini, double bubble ya bisa gue bilang. Sama dia warnanya smoky nih, jadi kelihatannya lebih sangar. Terus lanjut lagi kalau untuk di bagian kaki-kaki pengereman ya, pertama kita lihat di sini rem depannya ini udah menggunakan Brembo GV4RX. Ya udah nggak usah diragukan lagi ya, harga Brembo ini kan pastinya udah lebih mahal. Terus nggak cuma itu, disc brake-nya juga udah diganti pakai floating ya. Terus di sini juga ada part karbon untuk air scoop buat ngedinginin si kalipernya. Terus velgnya depan dan belakang udah menggunakan OZ Racing yang warnanya silver seperti ini. Terus dibalut dengan ban Diablo Super Corsa. Ya, udah pakai OZ, Diablo Super Corsa. Perpaduan yang sangat sempurna. Terus untuk detailnya juga nih ada cover radiator dari RNG. Pastinya udah aman banget untuk kita pakai ya, langsung nggak perlu kita tambahin lagi. Terus untuk bagian proteksi di motor ini juga udah menggunakan engine guard dari GB Racing kiri dan kanan. Tapi dia masih belum ada frame slider sih. Ya, jadi bisa kita tambah lah sendiri. Terus untuk di sini juga ada part karbon dari karbon. Sama di bagian hagernya juga nih ada karbon juga. Terus footstep dari motor ini juga sudah diganti menggunakan Lightech. Nah, motor ini tuh udah gue cobain. Ya, kalau misalkan untuk kalian yang tingginya sama kayak gue, di 184 cm, kaki tuh rada nekuk sih. Ya, emang sih. Itu posisi buat riding pada saat di track. Pastinya lebih enak sih. Terus last but not least, knalpotnya. Ini dia pakai Aero Restec dan dia udah full system. Suaranya merdu walaupun silencernya gede, tapi suaranya tetap keluar. Enak banget suaranya. Terus kita lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk pengereman di kaliper rem belakang ini udah menggunakan P2 nickel. Ya gak usah diragukan, seperti gue bilang, Brembo tuh udah bener-bener enak banget. Terus dia juga udah menggunakan selang rem dari Hell. Yang depan juga pakai yang sama. Terus lanjut lagi kita ke bagian suspensi. Di motor ini juga sudah menggunakan Öhlins TTX. Ya, kalau Öhlins tuh emang gengsinya dapat, tapi nggak cuma gengsi doang sih, kenyamanannya juga pastinya dapat. Terus untuk bagian belakangnya juga ya, ini kalau bisa kalian lihat ini udah ada lampu sen di bawah sini, sama ada lampu remnya di belakang. Ini kalau nggak salah ini udah pakai hot bodies. Jadi kayak ibarat kata udah pakai lampu 3-in-1 tapi udah nyatu sama bodinya. Aslinya mah motor kayak gini dia ada spakbor belakangnya gitu. Tapi ya di motor ini udah diganti, jadi looks-nya tuh lebih simple. Terus ini juga gearnya juga udah diganti ya, pakai apa sih ini, Super Sprokes. Warnanya gold seperti ini. Ini karena kotor aja sini. Ya, karena di sini kan kena oli terus gitu. Oke. Kita lanjut lagi, kita ke bagian kokpitnya sekarang. Nah, ini untuk handle remnya juga udah diganti pakai Brembo RC19 Corsa Corta. Ini enak banget sih kalau buat dipakai ya, buat direm. Terus untuk steering damper ini udah bawaan dari Öhlins, OEM ya. Ini mah udah nggak perlu lagi diganti. Terus sama handle couplingnya juga nih udah diganti nih, pakai apa nih, merek CRG RC2. Terus ini bagian tangki fuel cap juga udah diganti, jadi lebih enak ya, karena bisa langsung dibuka. Cuman kalau gue sih rada ngeri ya, kalau misalkan kita pakai ke mall bisa dibuka sama orang gitu.
Single seat udah bawaan dari motornya, sama di sini ada tank pad nih dari Harris mereknya. Terus di sini juga ada 2 buah cover dari karbon. Terus sekarang kita lihat odonya berapa. Kita hidupin aja. Nah, speedometernya tuh dia ya karena udah tahun 2012, dia masih jadul ya, ada analog dan digitalnya juga. Nah, odonya kita lihat masih berjalan di 4.396 km aja. Nah, ini dia nyala-nyala nih karena ya motornya belum hidup. Kalau motornya udah hidup sih dia mati. Terus ya seperti biasa di motor fairing itu dia nggak ada indikator bensinnya. Jadi kalau misalkan bensin udah mulai habis, indikator BBM-nya dia menyala. Oke, sekarang kita coba cek sound yuk. Ini dia knalpot dari Aero ProRes. Emang motor fairing 600 tuh dia limitnya sampai 20.000. Jadi menurut gue sangat puas banget untuk dipakai di kondisi jalan di Jakarta. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita coba yuk rasa berkendaranya seperti apa. Let's go! Jadi sekarang waktunya kita cobain motor yang satu ini. Yoi, tampilannya emang beneran sesuai umurnya ya. Walaupun motor ini tahun 2012, tapi tetap aja canggih cuy. Langsung aja kita hidupin. Lumayan lengkap juga speedometernya ya. Ya walaupun di motor ini belum ada indikator bensinnya. Kalau 636 baru itu kan udah ada ya. Walaupun dia speedometer masih analog campur digital juga. Tapi yang sekarang kan udah full TFT color. Oke, motornya udah panas ya, udah 40 derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Set remnya enak banget cuy. Pakai Brembo GP4 RX, benar-benar ini sih nggak salah pilihannya. Oke. Karakter suara knalpot Aero Restek ini sih enak sih ya, adem ya. Ya karena bentuk silencernya juga panjang, yang pasti suaranya sih nggak besar, tapi oke lah, enak di kuping. Jadi ya kalau misalkan kalian yang beli motor ini kalian keperluannya untuk pakai touring sih masih aman di kuping gitu. Tapi ya kalau misalkan masih kurang gede juga, ya boleh lah opsinya diganti pakai SC Project kah atau semacamnya lah. Terus untuk 636 ini ya 636 ya, selama gue cobain motor Kawasaki ZX 636 tuh emang posisi ridingnya tuh nggak pernah salah cuy, beneran enak banget. Dia lebih manusiawi sih, nggak nggak bener-bener yang nunduk kayak contohnya aja ya kayak R6. Itu R6 tuh menurut gue udah paling parah, tapi di motor ini sih enak banget. Kalau untuk mungkin dipakai buat lama gitu ya, durasi lama masih oke lah. Nah jadi ini sekarang kita ngetesnya di sekitaran Jatiwaringin aja, paling kita muter Kalimalang aja ya, karena ya ini kodonya super rendah cuy. Wah, quick shifternya juga perpindahannya enak banget lagi. Yap, walaupun motor ini udah berapa tahun ya, dari tahun 2012 lah ya, ini motor masih layaknya kayak motor baru cuy rasanya. Ya masih rendah banget juga sih odonya ya, 4.000. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada kali yang lebih rendah ya, apa cuman ini doang, nggak tahu lagi deh. Dia tuh powernya ya 600 cc, lebih bisa dikontrol lah daripada yang 1000 ya. Terus ini juga footstepnya udah diganti, yang pasti lebih rada ke belakang sih. Jadi kalau misalkan yang kalian yang tingginya kurang lebih 180-an, kaki bakal sedikit lebih nekuk aja gitu sih. Ya buat rest ya, karena di tankinya ini ada tulisan closed circuit use only. Tapi nggak tahu ya ini stiker beneran atau ditambahin. Kayaknya sih beneran ya. Apalagi motor ini juga warnanya merah ya, merah merona, yang pasti menjadi pusat perhatian. Merah tuh kan warnanya cerah gitu. Tapi kalau seumpamanya gue ada duit ya, terus gue pribadi milih motor fairing yang 600 cc, gue pilih sih ini ZX 636 ini. Kayak lebih apa ya,
lebih manusiawi lah dibandingkan kompetitor lainnya. Dari segi harga, terus mungkin juga spare partnya juga lebih murah kan. Ya karena Kawasaki. Ya walaupun quick shifternya Translogic ya, Translogic atau apa ya, gue lupa lagi. Ya dia perpindahnya sih masih mulus ya, nggak kasar, nggak nyentak banget, masih enak lah. Tapi untuk buat belok-belok sih rigid banget ya, karena sok belakangnya udah pakai Ohlins CTX. Ya kalian tahu lah ya, ada harga ada rupa. Ya itulah enaknya motor ini, suaranya itu loh the best bener. Jadi kalau misalkan ya daily riding kayak gini tuh masih ramah juga sama orang-orang sekitar, nggak yang bener-bener berisik nyaring gitu, enggak. Coba ya kita lurus lagi aja. Buat zigzag juga enak lagi. Wah. Ya walaupun motor ini low odo, nggak ada trouble sih kalau gua rasain di motor ini. Semuanya masih enak, mesinnya juga seger ya. Terus panasnya juga dia normal nih 85, nggak yang langsung naik drastis gitu ya. Biasa motor gitu kan cepat overheat, tapi kalau ini enggak sih. Tapi emang kalau ZX-6R ini tuh bedanya tuh dia belum ada TCS aja, KTRC ya bisa dibilang ya. Karena ya mengingat tahunnya tahun tua, ya masih belum diperlukan lah. Tapi sekarang tuh udah salah satu fitur safety yang wajib yang ada di motor, biar nggak apa sih, biar traksi itu nggak hilang. Coba nanti mungkin di depan ada trek yang lurus, kita akan coba ya. Buat track day sih, gue jamin sih motor ini bener-bener puas banget ya. Apalagi dia RPM-nya tuh limitnya di 20.000 cuy. Puas banget itu. Kalau misalkan mau digeber sampai limit juga. Cuman dia quick shifternya doang up ya, up and down. Tapi ya nggak masalah lah. Kita putar ke sini. Tapi ya itu sih ya, intinya motor ini tuh masih oke banget walaupun tahunnya udah tua, terus nggak kemakan zaman lah. Motor ini juga masih dilirik banyak orang, apalagi ini adalah ZX-6R yang gue lihat nih paling bersih gitu ya, paling dirawat lah. Bener-bener apa ya, biasanya tuh kan banyak cat yang baret lah, terus sama banyak baret-baret halus, tapi di motor ini tuh enggak loh, bersih gitu kelihatannya. Kalau dilihat dari detail-detailnya sih ya, ini dari dalam lampu-lampunya situ ya nggak salah sih ya. Oke, langsung aja gua spill ya harganya di akhir video. Kita sekarang OTW balik dulu ke showroom. Setelah motor ini gue coba, menurut gue motor ini sangat worth it banget. Ya walaupun motor ini usianya sudah 12 tahun, tapi menurut gue kondisi mesinnya sangat prima banget. Dan gak cuma itu, motor ini juga modifannya sudah sangat proper banget ya guys. Nah, motor ini kita open di harga 320 jutaan aja, kalian sudah mendapatkan motor yang sangat spesial ini. Ya seperti biasa, kalau kalian berminat dengan motor ini, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Biker Second Sport. Ya, untuk video kali ini sekian dulu. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Biker Second Sport. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.